Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pada praktikum PBP kelas P1 pada materi Android View dan View Group menggunakan aplikasi Android Studio. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Amirul Adib dengan NIM sesuai yang tertera pada layar. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan mengenai file codingan dari program aplikasinya serta hasil eksekusi atau hasil run dari program aplikasinya. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, di sini untuk yang pertama ada file activity main.xml. Nah, guna file ini yaitu untuk mendesain tampilan aplikasi kita menjadi seperti ini. Nah, cara untuk mendesainnya menjadi seperti ini yaitu pertama kita buat scroll view, yaitu membuat tampilan layar dari aplikasi kita bisa di scroll atau digeser. Kita buat scroll view dengan speknya seperti ini. Nah, selanjutnya pada tampilan layarnya kita atur lebar dan tingginya, yaitu make parent, itu sesuai dengan layar. Setelah itu pada scroll view-nya ini kita buat linear layout, yaitu tampilan layarnya, yang dimana kita atur lebarnya sama dengan make parent, yaitu sesuai dengan layar. Terus tingginya wrap konten, yaitu sesuai dengan konten pada aplikasi kita. Setelah itu orientasi pada layarnya kita atur vertikal, yaitu tegak lurus dari atas ke bawah. Nah, seperti pada desainnya ini layarnya dapat di scroll. Terus linear layout itu maksudnya semua tampilan yang ini. Nah, selanjutnya itu pada linear layoutnya ini kita buat frame layout. Kita atur lebar dan tingginya. Lebarnya make parent sesuai dengan layar, dan tingginya wrap konten, yaitu sesuai pada konten pada aplikasi kita. Nah, frame layout itu maksudnya seperti tampilan ini, yang ini. Nah, ini merupakan frame layout. Nah, di dalam frame layoutnya ini kita buat image view dan text view, yang dimana image view ini untuk menampilkan gambar dan text view untuk menampilkan teks. Nah, seperti pada gambar desainnya ini. Nah, di dalam frame layoutnya ini ada image view dan ini text view-nya. Nah, pada image view-nya ini kita atur lebar sama dengan make parent sesuai dengan layar, terus tingginya 201 dp, terus kita atur adjust view bounds-nya terus content description-nya to do, terus scale type-nya fit center, yaitu kita atur ke tengah. Terus kita atur sumber gambarnya, yaitu kita memanggil gambarnya itu pada folder drawable pixel Google, yang dimana sebelumnya itu kita telah memasukkan gambar yang ingin ditampilkan, yaitu gambar ini pada folder drawable, yaitu yang ini. Nah, ini dia pixelgoogle.jpg. Nah, terus pada text view-nya ini itu untuk menampilkan yang ini 6 photosnya ini. Pertama kita atur lebarnya wrap konten, yaitu sesuai konten pada aplikasi kita. Setelah itu kita atur tingginya 44 dp, terus kita atur letaknya di bawah. Terus margin startnya 16 dp dan margin bottomnya 16 dp. Terus kita atur adjust view bounds-nya terus background atau warna backgroundnya itu yang ini agak abu-abu gitu. Nah, kode warnanya tuh ini. Terus kita atur paddingnya 4 dp, terus kita atur center vertikal, yaitu agak di tengah tampilannya. Nah, tulisan teksnya agak di tengah. Terus fadingnya 8 dp, dan kita
scale type fit center, kita atur di tengah. Terus kita atur tampilan teksnya itu 6 photos, yang dimana teksnya ini resource-nya atau sumbernya berasal dari ini file ini, yaitu nah yang ini 6 photos. Setelah itu kita atur juga text appearance-nya seperti ini, style seperti ini, small, agak kecil gitu. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Setelah itu kita atur juga warna teksnya yaitu putih. Nah, ini warnanya putih. Nah, dimana warnanya putih ini sumbernya dari ini resource-nya. Nah, warna putih. Nah, mungkin untuk bagian frame layout-nya seperti itu, bagian yang ini. Setelah itu kita lanjut untuk yang berikutnya. Yang berikutnya ini kita menampilkan text view. Itu di sini kita menampilkan teks harganya ini $735. Nah, cara untuk membuatnya itu pertama kita atur lebarnya make parent sesuai dengan layar, terus tingginya wrap content yaitu sesuai pada konten pada aplikasi kita. Setelah itu kita atur margin left dan margin right nya, serta margin topnya sama itu 16 dp. Terus kita atur margin bottomnya 8 dp. Terus kita atur text size nya 32 sp dan teksnya ini $735, yang dimana resource-nya berasal dari file ini $735 yang ini, yang dimana nanti setelah kita desain seperti ini tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, untuk selanjutnya sepertinya sama yang ini. Untuk penjelasannya sama seperti yang tadi. Untuk menampilkan teksnya sama, itu yang ini resource-nya juga sama, berasal dari files ini, stok hanya 5 buah. Selanjutnya text view juga kurang lebih penjelasannya sama juga, hanya saja di sini ada penambahan yaitu line spacing multiplier, yaitu spasi barisnya itu 1, yang dimana tampilan dari teks yang ini sama yang ini nantinya seperti ini, stok hanya 5 buah dengan yang ini. Setelah itu di bawahnya ini text view juga kurang lebih penjelasannya sama seperti tadi. Nah, di sini hanya saja text size-nya sama dengan 12 sp. Resource-nya juga sama, berasal dari file ini. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Spesifikasi yang kecil ini. Oke. Nah, di sini selanjutnya ada untuk menampilkan bagian yang ini. Bagian yang ini caranya yaitu pertama kita buat table layout, yang dimana di sini kita akan membuat tampilan layarnya yaitu terbagi atas baris dan kolom. Ini yang dimana di sini tampilannya tidak akan menampilkan garis, baris, dan kolomnya. Jadi hanya untuk mengatur grid-nya aja gitu. Nah, di sini pada table layoutnya ini kita atur lebarnya make parent, terus tingginya wrap content, terus margin left, right, dan bottomnya sama 16 dp. Terus di dalam table layoutnya ini kita atur baris tablenya, yaitu di sini lebarnya make parent, height-nya wrap content, dan margin bottomnya 8 dp. Yang dimana di dalam table row-nya ini dapat 2 text view, yang dimana penjelasan text view ini kurang lebih sama seperti penjelasan yang di atas tadi, yang sebelumnya ini.
Itu penjelasannya kurang lebih sama. Teksnya, resource-nya berasal dari file ini, yang dimana nanti setelah kita atur sedemikian rupa, tampilannya akan jadi seperti ini, bagian yang ini, display. Nah, selanjutnya itu juga sama juga, table row, text view kurang lebih sama dengan penjelasan yang sebelumnya ini, yang dimana nanti setelah kita atur sedemikian rupa seperti ini, nanti tampilannya akan jadi seperti yang bagian ini. Setelah itu di bawahnya ini juga ada table row juga sama text view-nya juga, kurang lebih penjelasannya sama juga seperti yang di atas, yang dimana tampilannya jadi seperti ini nanti, yang di bawahnya ini battery. Oke, selanjutnya di sini juga terdapat text view juga, penjelasannya sama juga sama yang di atas, yang dimana tampilannya nanti akan jadi seperti ini, dijual oleh. Nah, di sini terdapat relative layout, yaitu untuk membuat tampilan layar yang fleksibel gitu. Nanti tampilan yang ini kita atur dulu, yaitu lebarnya make parent dan tingginya wrap content. Terus kita atur marginnya seperti ini. Terus di dalam relative layoutnya ini kita buat suatu fungsi atau metode buat nampilin gambar dengan bingkainya lingkaran gitu. Caranya seperti ini, yang dimana sebelum kita membuat ini kita harus membuat tambahan pada file ini dulu, yaitu build.gradle. Itu kita tambahin codingan ini dulu, yaitu kita tambahin implementation sesuai dengan nama fungsi atau metodenya, yaitu ini untuk menampilkan gambarnya secara lingkaran gitu. Nah, setelah itu kita atur juga di sini untuk memanggil gambarnya atau membuat ID pada gambarnya ini, yaitu profile image. Terus kita atur lebar dan tingginya demikian. Terus kita atur center vertikal, letaknya itu di tengah. Terus sumbernya juga kita atur yang dimana sebelumnya kita telah membuat atau memindahkan gambar yang ingin kita tampilkan pada folder drivable, itu yang ini. Nah, setelah itu kita lanjut pada text view-nya ini, kurang lebih penjelasannya sama seperti yang sebelumnya tadi. Hanya saja di sini tampilan teksnya itu diperuntukkan untuk ID profile image, yaitu untuk teks pada gambar yang ini, yang dimana nanti setelah kita atur sedemikian rupa, nanti tampilan pada codingan yang ini akan jadi seperti ini. Nah, yang ini, yang dimana ini text view-nya, yaitu untuk gambar ini. Terus ini buat tampilan gambarnya, yang dimana nanti ini bentuknya lingkaran. Nah, mungkin demikian untuk yang relative layout. Terus selanjutnya ini ada button, yaitu fungsinya untuk interaksi antara pengguna dengan aplikasinya. Itu buttonnya yang ini. Nah, untuk membuat button yang ini, beli, yang dimana di sini kita atur teksnya beli, yang dimana resource-nya sama berasal dari file ini, yang ini beli. Terus kita atur lebar dan tingginya. Di sini lebarnya make parent sesuai layar, tingginya wrap content sesuai dengan konten. Terus marginnya left right bottomnya 16 dp. Oke, mungkin sekian untuk buttonnya. Terus
untuk file activity main.xml-nya mungkin penjelasannya demikian. Kita lanjut untuk pembahasan file selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada file strings.xml yang dimana fungsi file ini sebagai resource yang digunakan pada file ini tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa teks pada file ini yang resource-nya berasal dari file ini. Seperti tadi ada beli, ini, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada file colors.xml yang dimana fungsi file ini sebagai resource warna yang digunakan pada tampilan aplikasi kita. Dan yang di sini terdapat warna putih, hitam, ungu, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut untuk file selanjutnya. Baiklah, file selanjutnya itu ini file main activity.java yang dimana guna file ini sebagai program utama pada aplikasi kita. Nah, pertama pada file ini kita perlu mengimport library yang dibutuhkan terlebih dahulu. Setelah itu kita buat kelas main activity extends app compat activity. Nah, setelah itu pada kelas main activity ini kita buat prosedur onCreate. Nah, selanjutnya kita inisialisasi super.onCreate dan mengeset content view-nya r.layout.activity_main, yang dimana di sini kita mengeset konten tampilannya yaitu activity main, yang dimana kita memanggil file ini, yang dimana nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu di sini ada conditional if, yaitu get support action bar tidak sama dengan no. Yang dimana di sini pada conditional if-nya ini fungsinya untuk mengatur atau mengeset bar pada atau title pada tampilan aplikasi kita dengan judul teksnya yaitu Google Pixel, yang dimana nanti setelah kita mengeset ini tampilan bar atau judul pada tampilan layar aplikasi kita. Nah, pada bar di sini nanti pas kita run nanti di sini ada teks Google Pixel. Nah, itu fungsi dari bagian yang ini. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan main activity.java. Kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ini kita lanjut untuk eksekusi atau hasil run dari program aplikasi kita. Oke, di sini kita klik run, kita tunggu proses build dan run-nya. Oke, udah selesai. Nah, di sini kita klik install, kita tunggu proses installnya. Oke, kita tunggu. Nah, udah selesai. Nah, maka tampilan aplikasinya akan menjadi seperti ini, sesuai dengan penjelasan file codingan sebelumnya. Oke, mungkin lebih kurang seperti itu untuk proses eksekusi atau hasil run-nya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baiklah, mungkin demikian mengenai penjelasan file codingan serta hasil eksekusi atau hasil run dari program aplikasinya. Mungkin lebih kurang seperti itu.
Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.